Oke, baik. Hai Bu Supi. Halo juga Ibu Dwi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar Bu Supi hari ini? Alhamdulillah Bu, baik-baik saja. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Aktivitasnya Ibu bagaimana nih hari ini? Lancar kah? Alhamdulillah lancar Bu. Menyenangkan. Menyenangkan. Oke. Oke, kemarin kita sempat omong-omong di WA ada yang ingin dicurhatkan katanya. Iya betul-betul. Nah hari ini Kira-kira alhamdulillah apa kita... nih? Apa agenda curhat kita hari ini apa nih Bu Supi? Iya gini Bu, ya kebetulan ini kita bertemu lagi, kita bisa sharing, kita bisa berjumpa, kita bisa curhat-curhatan, siapa tahu ada solusi yang bisa kita selesaikan bersama Bu ya. Insya Allah, insya Allah. Nah di sini saya ingin curhat ini tentang asesmen awal Bu Dwi. Nah itu curhat saya hari ini, gimana ini Bu Dwi? Asesmen awal ya. Iya. Oke, Bu Supi mengajar di kelas berapa ya kalau boleh tahu? Saya mengajarnya di kelas 1 sekolah dasar Bu Dwi. Kelas 1 sekolah dasar, nggih. Oh ya. Iya. Oke, mengenai asesmen awal itu gagasannya seperti apa yang ingin Ibu Supi munculkan di situ? Nah, gini, saya ke ini dulu ya. Seperti yang kita ketahui itu pengertian asesmen dulu ya Bu Dwi. Nah, sebelum kita masuk ke langkah berikutnya, kalau asesmen itu kegiatan itu untuk mengetahui kondisi, kemampuan, pengetahuan, pemahaman dari siswa kita untuk saya merancang strategi pembelajaran ke pembelajaran selanjutnya. Itu asesmen awal itu Bu Dwi. Oke, kondisi siswa Ibu sekarang seperti apa situasinya kok boleh tahu? Nah, kalau kondisi karena sekarang kan proses pembelajaran dari tahun ajaran kemarin udah berjalan lebih kurang 3 bulan kan Bu Dwi. Nah, artinya untuk yang bulan pertama itu, nah disitulah asesmen awal itu yang saya terapkan kemarin. Nah, dari pengalaman kemarin makanya saya ingin curhat ini sedikit tentang asesmen pentingnya penerapan asesmen awal Bu Dwi. Nah, karena seperti kita ketahui, asesmen awal itu kan pengetahuan dasarnya, terus kebutuhan individu dari siswa saya, tingkat kesiapannya harus saya tahu dulu dari masing-masing individu siswa saya, Bu Dwi. Nah, gimana Bu Dwi? kalau Bu Supi sudah mengetahui situasi awalnya, setelah itu apa yang sekiranya bisa membuat asesmen awal itu bisa diwujudkan begitu? Nah, saya gini Bu Dwi ya, kita ke tadi pengertian asesmen awal sudah saya bahas. Kemudian perlunya apakah ini pertanyaan ini dari saya nih, apakah perlu kita terapkan asesmen awal atau tidak perlu kita terapkan asesmen awal? Nah, kemarin itu sebelum proses pembelajaran berlangsung, kami ada 12 hari MPLS Bu Dwi untuk siswa baru ya. Nah, jadi di MPLS itu artinya pengenalan dari masa transisi anak-anak PAUD TK ke SD. Nah, disitulah asesmen awal itu saya terapkan. Nah, artinya misalnya sekarang saya kan ambil alternatif, kalau misalnya asesmen awal itu saya tidak terapkan, artinya saya tidak bisa mengetahui kebutuhan dari masing-masing siswa saya, apa yang menjadi pengetahuan dasar yang dia miliki dari TK dan PAUD-nya, terus bagaimana tingkat kesiapan mereka belajar masing-masing individu. Nah, terus kalau misalnya asesmen awal itu perlu dan sangat perlu saya terapkan. Nah, seperti yang saya jelaskan, apabila tidak saya terapkan, seperti itulah. Contohnya ini Bu Dwi ya. Pertama ini, kalau misalnya saya tidak menerapkan asesmen awal yang seperti yang saya jelaskan tadi, ada satu orang siswa saya, enggak apa-apa ini kita curhat sedikit deh. Ya, Oh iya. tidak apa-apa Oh iya. Bu, silakan curhat. Nah, artinya begini, saya kan siswa saya kan 20 orang siswa kemarin. Nah, artinya dari 20 orang siswa itu
itu berbeda-beda dari sekolah asal. Ada TK dan PAUD, berbeda Bu Dwi. Artinya mereka bukan teman, artinya pertama. Nah, di situ di kelas 1 itu mereka menjadi teman. Satu kelompok di kelas 1 sekolah dasar. Artinya saya kan belum mengetahui satu persatu tingkat dasar anak murid saya yang akan masuk di sekolah dasar. Nah, disitulah di MPLS itu saya terapkan asesmen awal itu. Nah, jadi anak itu, satu orang siswa saya itu, kalau misalnya saya tanya, memperkenalkan diri, dia selalu menangis, menunduk di mejanya. Kemudian saya tidak pernah memaksakan. Tetapi, nah, jika asesmen itu tidak saya terapkan, artinya saya tidak tahu. Nah, kenapa anak itu selalu murung, selalu menangis kalau saya suruh maju, selalu tidak mau maju. Dan teman-temannya yang lain juga ada seperti itu, selalu berdiam diri, bermacam-macam pribadi dan bermacam-macam kesiapan yang mereka terapkan di sekolah dasar dari anak-anak baru, siswa baru saya, Bu Dwi. Nah, setelah 12 hari, saya baru tahu karakter dari masing-masing siswa yang berbeda-beda. Nah, artinya begini, tentang asesmen itu artinya setelah saya melaksanakan asesmen itu, saya jadi tahu kebutuhan dari masing-masing siswa saya sebelum saya masuk ke langkah selanjutnya, yaitu ke target pembelajaran yang harus kami ikuti dan harus kami jalankan. Misalnya di mata pelajaran bahasa Indonesia kan Bedui, mereka harus sudah bisa mengenal huruf, harus sudah bisa mengenal angka dasar. Nah, anak yang tadi itu yang selalu menangis, menangis dan menangis saja. Nah, setelah beberapa bulan saya ikuti perkembangannya setiap hari. Ternyata setelah 3 bulan berikutnya, di bulan Agustus, saya supervisi kemarin, saya minta, nah siapa yang bisa bantu ibu untuk membantu teman-temannya, memimpin teman-temannya berdoa di depan. Dia langsung angkat tangan. Saya Bu, saya bisa bantu Bu. Saya memimpin doa Bu, saya yang menulis Bu, saya berani Bu. Tidak pernah dia menangis lagi. Tidak pernah dia tutup bukunya. Tidak pernah dia melirik temannya dari bawah kolong meja. Nah, itulah Bu Dwi, ya, pengalaman yang sangat berharga untuk siswa-siswa baru saya Bu. Dengan adanya MPLS dan asesmen awal yang saya laksanakan untuk pengenalan kebutuhan dasar, kebutuhan individu, dan tingkat kesiapan dari siswa-siswi saya yang berbeda asal sekolah pertama, Bu Dwi. Oke. Baik, berarti kalau saya dengarkan dari kisah Bu Supi itu kriteria-kriterianya banyak ya Bu ya untuk asesmen awal itu ya. Oke. Kriteria yang paling diinginkan sebenarnya apa Bu untuk asesmen awal itu? Oh iya, kalau kebutuhan dasar artinya kan kita sudah tahu kesiapan dari anak-anak TK itu bagaimana sih belajarnya. Karena di TK dan PAUD itu tidak dituntut untuk harus bisa membaca, harus bisa mengenal huruf, dan harus bisa mengenal angka. Nah, jadi di situ yang saya tekankan yaitu kebutuhan dasarnya individu Bu Dwi. Arti kebutuhan individu itu ada yang sudah siap belajar, ada yang belum siap belajar. Saya bagi 3 kelompok, ada yang tingkat rendah, tingkat sedang, dan tingkat tinggi Bu Dwi. Itulah kebutuhan dasar yang saya lihat dari masing-masing individu calon murid-murid saya kelas 1 itu Bu Dwi. Kemarin pada tahap awalnya. Oke. Kalau saya dengar ini ada tingkat sedang, tingkat rendah, tingkat tinggi. Berdasarkan apa kira-kira Ibu Sufi mengelompokkan 3 tingkatan untuk asesmen awal pada anak-anak itu? Artinya di sini begini, bukan di tingkat asesmen awal itu, tingkat itu saya terapkan. Setelah berjalan 3-4 bulan proses pembelajaran, asesmen itu sudah lewat. Artinya di modul ajar yang saya buat, setelah saya lihat anak-anak, pemahamannya, setelah kami belajar beberapa bulan, itulah saya baru pengelompokan. Artinya untuk tugas, pemberian tugas, itu pengelompokannya Bu Dwi. Bukan di asesmen awal itu, saya terapkan 3 kelompok itu. Tetapi setelah proses pembelajaran untuk supaya setiap memberikan materi, memberikan tugas-tugas, ada tingkatan anak-anak yang saya berikan itu saya kelompokkan supaya pemerataan anak-anak bisa menerima pelajaran yang sama. Artinya di soalnya saya bedakan, itulah tingkat-tingkat itu saya terapkan Bu Dwi. Oke. Dari cerita Bu Supi tadi itu sudah banyak ya rencana aksinya Ibu untuk melakukan
asesmen awal itu. Kemudian alternatif lain ada nggak Bu yang ingin dilakukan lagi selain itu? Atau siapakah yang bisa membantu? Kemudian kapankah ini bisa dilaksanakan seperti itu Bu? Iya. Nah, kemarin misalnya sekarang kami kan sebelum belajar, sebelum mulai pembelajaran pukul 7.30 kami masuknya pukul 7.15 Bu Dwi. Jadi ada waktu 15 menit itu untuk kami, eee, pembelajaran sebelum literasi dulu. Nah, di literasi itu saya bisa berkolaborasi, saya bedakan tugas masing-masing anak-anak itu. Kalau di kelas 1 banyak alat-alat peraga yang bisa saya gunakan untuk bahan literasi awal dulu sebelum kita mulai proses pembelajaran kalau sekarang Bu Dwi. Nah, jadi teman-teman saya dari rekan-rekan guru sejawat saya, kadang-kadang misalnya ada, adik-adik yang, tidak ada misalnya jam pembelajaran bisa membantu saya, "Ayo kita bagi kelompok dulu." Nah, kemarin kami di kemarin ada sistem pembagian taral itu kan Bu Dwi, artinya anak-anak yang baru mengenal huruf, baru menggabungkan kata, dan baru bisa membaca kata, 2, 3 kata. Nah, disitulah teman-teman kolaborasi kami yang kami laksanakan dengan teman-teman selama 15 menit literasi awal sebelum proses pembelajaran, Bu Dwi. Oke. Kami berkolaborasi. Oh begitu. Baik. Kalau dari upayanya Bu Supi ini, kira-kira sudah seberapa persen terlaksana? Kalau dari skala 1 sampai 100% itu kira-kira berapa persen sudah terlaksana, Bu? Iya, karena ini saya ambil tahun ajaran ini aja Bu Dwi ya. Nah, ini kan kita belajarnya dari Juli sampai sekarang baru September, artinya lebih kurang kurang lebih 3 bulan kan belajar. Nah, artinya kalau saya ngambil porsennya tinggi ya mungkin ada 70% lah, misalnya dari awal kita masuk karena ini kan baru semester 1. Nah, dari situ mungkin 70%, dari apa yang saya terapkan. Nah, karena sekarang saya mulai memisahkan, misalnya artinya saya bukan memisahkan anak-anak itu, "Ini loh yang kamu nggak bisa, ini loh kamu anak yang bodoh, ini," enggak, bukan seperti itu. Nah, artinya, supaya pemerataan pemberian materi untuk anak-anak pada dasar yang saya bagi 3 tadi, Bu Dwi. Itu yang saya terapkan di kelas saya sekarang. Supaya pemerataan untuk, kebutuhan masing-masing anak. Oke. Baik, kalau dilihat 70% berarti sebenarnya ini sudah tinggi sebenarnya Bu ya, 70%. Iya, Lumayan lah. Nah, sisanya 30% ya sambil jalan berarti ya. iya, betul, Bu Dwi. Tingkat keberhasilan asesmen yang sudah dilakukan itu. Selain itu, Ibu butuh tidak siapa kira-kira yang bisa memberikan dukungan sangat kuat supaya apa yang diinginkan Bu Supi ini bisa tercapai penuh seperti itu. Nah, artinya di sini kan kami berkolaborasi, ada, kepala sekolah, kemudian ada juga, guru mata pelajaran yang lain seperti pendidikan olahraga, terus pendidikan agama Islam, kami berkolaborasi di situ. Nah, supaya kami bisa melihat, ini loh tingkat kemampuan anak-anak kita supaya semuanya bisa, semuanya rata, mendapatkan hak yang sama gitu, Bu Dwi. Kami berkolaborasi di situ dan rekan-rekan teman kami juga di sekolah kami, Bu Dwi. Baik, kita sudah bicara panjang lebar ini Bu Supi ya. Oke, Iya, Bu. kira-kira apa yang bisa disimpulkan nih Bu dari pembicaraan kita hari ini tentang asesmen itu? Iya, aduh, saya lega nih, ya. Saya lega sudah bisa bercerita ke Bu Dwi, artinya kan, misalnya sekarang, ini loh Bu Dwi proses pembelajaran yang saya lakukan, misalnya ada masukan, ada, apa namanya, dari Bu Dwi, tentang apa yang saya lakukan dari awal tentang asesmen awal, apakah, eee, sudah betul nggak, ya, trik atau teknik yang saya gunakan supaya anak-anak saya, nah dengan tujuan anak-anak saya bisa membacanya insya Allah lancar setahun. Nah, insya Allah, tentang berhitungnya sudah bisa. Artinya, nah ini loh penerapan yang saya laksanakan dan semoga dengan menerapkan asesmen awal itu, ya, bisa membantu saya, ya, menuju ya, artinya anak-anak saya bisa mendapatkan kesiapan belajar untuk selanjutnya, Bu Dwi. Baik, menurut Bu Supi setelah bercerita ini,
Apakah Saya lega. perasaannya menjadi lega? Oh, Oh, alhamdulillah. lega sekali. Nah, saya bisa berbagi dengan Bu Dwi karena Bu Dwi kan bisa, mendengar cerita saya dari awal sampai akhir. Insya Tuh saya lega, Allah. saya bersyukur Bu Dwi. Terima kasih loh Bu Dwi saya mendengarkan cerita dan curhatan saya tentang anak-anak sekolah dasar kelas 1. Baik. Oke. Kalau saya lihat Bu Supi sudah bisa ya menemukan sendiri solusi dari permasalahan yang Ibu hadapi sepertinya ya. Dan semoga solusi itu nantinya bisa terus dijalankan, terus meningkat. Kita lihat hasilnya ke depan Bu ya, dari yang 70% tadi bisa meningkat menuju 100% kalau bisa. Ya, harapan Insya bersama Allah Bu. kedepannya seperti itu ya. Oke Iya. Bu Supi, cukup sesi curhat kita hari ini. Iya, terima kasih loh Bu Dwi sudah mendengarkan curhatan saya. Baik, oke. Sampai ketemu ya Bu Supi. Saya Bu, Sering terima berkabar kasih Bu lah Dwi. ya. Terima Oke, kasih Bu Dwi. ya, baik. Mari, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ya, kita mulai nih Bu. Sebelumnya saya mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kita bertemu kembali Bu Dwi di acara ini. Sesi kita saling saling kita berbagi masalah Bu Dwi ya. Iya, iya. Nah, ini Bu Dwi, Ya, Bu. saya ini Gimana kan Bu Supi? ya, ya begini Bu Dwi, untuk tujuan kita hari ini, kalau boleh ini mungkin saya bisa mendengar mungkin ada curhatan atau masalah mungkin yang Ibu hadapi. Nah, kemungkinan kita bisa berbagi di sini Bu Dwi. Mungkin apa curhatan atau masalah yang Ibu hadapi di sekolah, baik di sekolah, lingkungan keluarga atau di lingkungan masyarakat di sini Bu, gimana Bu? Iya. Iya, Bu Supi. Kemarin saya chat-chatan sama Ibu ya. Saya ingin Iya. curhat. Iya, saya ingin curhat sedikit tentang siswa saya di sekolah ya. Karena saya ini kan mengajar di kelas kelas tinggi ya, tingkatannya SMA gitu. Jadi kompleksitas permasalahan di anak-anak SMA itu saya rasa lebih banyak lah dibandingkan anak SD ya Bu ya. Iya. Ya itu saya ingin curhat, mungkin dengan saya curhat nanti bisa agak lega gitu Bu. Gitu Bu Iya. Supi. Oh, artinya sekarang Ibu Dwi mengajarnya di tingkat SMA kelas berapa, Bu? Saya semua kelas saya ajar dari kelas 10, 11, 12, tapi permasalahan ini saya temukan di kelas 12 Bu sekarang ini. Oh, artinya Ibu memegang mata pelajaran bidang studi ya, Bu? Ya, saya 3 mapel Bu megangnya, ada kimia, ada informatika, ada prakarya. Jadi Wah, karena di sekolah saya rombelnya sedikit, ya, sehingga kita diberikan untuk pemenuhan jam yang linier dengan mapel saya. Kalau saya kan mengampunya kimia sebenarnya, ya, iya, karena iya. rombel Nah, sedikit, jadi kita oh, mengajarnya sesuai dengan yang linier, jadinya seperti itu, Bu. iya. Nah, artinya Ibu 3 mata pelajaran Ibu pegang. Nah, di sini mungkin di mata pelajaran apa Ibu menemukan masalah? Dan di kelas 12 tadi, Bu, ya? Nah, Iya, permasalahan apa yang Ibu temukan? Misalnya, Bu. eh, ini berkaitan dengan perilaku siswa saya sebenarnya, bukan pada mata pelajaran yang saya ampu. Jadi di satu kelas itu ada siswa saya yang berpacaran, ya. Jadi satu anak pindahan laki-laki ini namanya Ya, Suwandi, ya, ternyata dia pacaran sama teman kelasnya namanya Olive gitu. iya, Tetapi dalam perjalanannya ada gangguan lah. Kami merasa terganggu karena sikap mereka yang terlalu agresif seperti itu. Jadi duduknya tidak mau dipisah, tetap mau bersebelahan.
Iya, kemudian itu kan mengganggu pandangan ya, mengganggu iya Bu. pandangan, kemudian yang namanya orang pacaran ya, ala-ala anak muda itu agak baperan gitu kan. Pernah satu waktu mungkin mereka ada masalah pribadi entah apa, tiba-tiba dalam keheningan konsentrasi tinggi kita belajar, tiba-tiba si Olive gebrak meja sambil bersuara keras seperti itu kan. Jadi kita Iya semua Bu. kaget. Loh, kenapa? Ada apa? Seperti itu dan menangis secara tiba-tiba. Nah, dari situ kemudian berlanjut lagi nih masalahnya apa sebenarnya yang terjadi dengan dua orang ini. Nah, jadi kan masalah apa sosial emosional kita juga terganggu kan Bu sebagai guru, Iya Bu. kemudian mereka teman-teman sejawat mereka, teman-teman yang ada di kelas juga terganggu seperti itu dengan tingkahnya anak dua ini. Nah, jadi Iya Bu. Iya Bu. Bu Supi yang ingin saya curhatkan. Aduh, iya Bu. Nah, setelah saya mendengarkan curhat tentang anak SMA yang masa pubernya berpacaran satu kelas kan Bu. Nah, Ya, ya artinya ini masalah ini artinya bukan hal yang tabu lagi. Sering kita dengarkan Bu. Nah, iya, artinya sungguh berat Bu ya, misalnya permasalahan yang Ibu hadapi di tingkat SMA kan Bu. Nah, di sini setelah saya mendengarkan masalah yang Ibu hadapi, kira-kira misalnya Ibu boleh nggak saya dengar Bu dulu sebelumnya bagaimana caranya Ibu mengatasi masalah yang Ibu hadapi seperti ini Bu? kalau kemarin saat saat itu terjadi pas pelajaran saya memang ya saat saya Iya, lihat si Olive menangis, kemudian saya coba ajak bicara bertiga gitu kan di luar iya, kelas, tetapi si Olive-nya menolak karena mungkin emosinya belum stabil, terus iya, menangis iya di Bu. kelas seperti itu kan. Jadi akhirnya rencana mengajar saya yang di A pindah ke plan B jadinya. Yang awalnya saya akan menjelaskan penuh tentang materi itu, karena ini menyangkut materi hitungan di kimia yang tidak Iya, bisa dicatat saja gitu kan. iya, Kondisi itu jadi planning saya menjelaskan berubah menjadi mencatat dulu untuk teman-temannya iya, yang lain sembari saya mengajak Suandi ini keluar untuk bicara, mencari tahu apa sih sebenarnya akar masalahnya sampai sebegitunya gitu. Di dalam kelas sampai mengamuk seperti itu. iya, Nah, jadi begitu Bu Supi saya ajak mereka, Suandi saja yang saya ajak keluar jadinya. Kan Olive menolak kan. iya, Olive menolak karena emosinya masih stabil mungkin nangis seperti itu dia tidak siap mungkin diajak bicara. Nah, dari cerita Suandi dari situlah saya tahu iya, bahwa mereka ada masalah ya kecemburuan seperti itu. Jadi ada indikasi iya, kalau si Olive ada eh, apa bermain dengan lawan jenisnya yang lain selain dia. Saya sempat baca WA-nya Bu ada sayang-sayangnya. Saya tanyakan ke dia, dia tiba-tiba mengamuk, menyangkal, katanya seperti itu. Ya permasalahan anak muda pada umumnya lah Bu. iya, Cuman iya, kan, ya cuman kan itu iya, mengganggu sekali untuk saat itu seperti itu. iya. Nah, setelah saya mendengar, artinya permasalahan yang Ibu hadapi ini berat sekali kan, Bu? Nah, artinya ini kan masalah pribadi si Olip bukan, Bu, dengan yang Ya, laki-lakinya? ya Suandi. Riswanti. Nah, artinya imbasnya kan ke teman-teman yang lain tentunya karena Ibu terganggu kan, Ibu merasa terganggu. Ya, Nah, seperti itu arti teman-teman yang lain kena imbas karena ulahnya Riswandi dan Olip. Nah, artinya itu sangat berat kan, Bu. Nah, seperti yang Ibu selesaikan dengan memanggil Olip dan Riswandi kan, Bu. Nah, artinya dengan solusi aksi Ibu seperti itu ingin menyelesaikan masalah antara Olip dan Riswandi. Kemudian kan Ibu kan selalu bertanggung jawab kan Bu, artinya di sini. Nah, misalnya setelah Ibu memanggil untuk boleh nggak saya tahu Bu untuk selanjutnya misalnya ke hari selanjutnya atau ke berikutnya gimana Bu? Misalnya setelah Ibu memanggil Olip dan Riswandi. Ini kalau boleh tahu nih Bu, gimana untuk ya, selanjutnya? ya. Jadi setelah saya berbicara empat mata jadinya dengan Suandi ini, malamnya si Suandi ini chat saya, Bu.
Dia ngechat Iya, iya, saya, iya. dia bilang, "Tenang Ibu Guru, mohon maaf atas kehilafan saya tadi, masalah yang saya timbulkan bersama Olive. Alhamdulillah ini bisa saya selesaikan dengan Olive, saya sudah ajak dia bicara baik-baik," katanya seperti itu siswanya ke saya. Dan saya tekankan kembali kalau kejadian seperti itu jangan sampai terulang. Jika ada masalah pribadi seperti itu tolong diselesaikan di luar jam pelajaran supaya tidak mengganggu guru, tidak mengganggu teman-teman yang lain, gitu kan. Karena efeknya banyak gitu, kerugian yang kita dapatkan tidak hanya untuk dia berdua, tapi untuk semua orang yang ada di kelas itu, gitu kan. Saya, Bu. Iya, Bu. Ya, jadi Nah, iya, Bu. Iya, bagus, bagus, Bu. Nah, misalnya selain Ibu sendiri yang menangani misalnya permasalahan tersebut, Ibu bisa misalnya berkolaborasi dengan siapa saja misalnya di sekolah untuk membantu menyelesaikan masalah Ibu misalnya, Bu. iya. Jadi masalah ini saya komunikasikan dengan wali kelasnya dulu. Saya ceritakan Oh, kejadian hari iya, iya. itu. Saya ceritakan kejadian hari itu kepada wali kelasnya, dan wali kelasnya juga ternyata Saya. menjelaskan bahwa tidak hanya di pelajaran saya, mereka seperti itu, di pelajaran-pelajaran lain juga sudah mendapatkan laporan yang sama gitu dari bapak ibu guru yang lain. Nah, jadi ini kan cukup serius ya Iya, masalahnya. iya, Bu. Iya, Bu. Uh, Baru tahap wali kelas sih yang mengajak mereka bicara lebih intens begitu. Iya, Saya dengar sih guru BK juga akan dilibatkan oleh wali kelas jika memang masalahnya benar-benar sudah mengganggu sekali gitu ya. Wali kelas sudah angkat tangan, sepertinya guru BK juga akan dilibatkan nantinya dalam sampai sekarang sebenarnya ini masalah ini masih abu-abu, jadi belum clear 100% karena iya, iya. masih tetap ada drama-drama di kelas akibat anak dua ini, begitu ceritanya, Bu. Iya, Ya, tetap iya, Bu. ada. Iya, Bu. Oh, artinya, oh iya, Ibu kan guru mata pelajaran, artinya enggak setiap hari bisa memantau perkembangan anak itu, yang kalau Ibu punya jam di situ, Ibu baru ketemu dengan Olip dan Ya, Riswandi kan, Bu? Nah, ya, artinya di sini tindakan yang Ibu ambil dengan melaporkan ke wali kelas, bertanya dengan ke guru BP, atau mungkin bisa ke kepala sekolah kalau memang permasalahannya tidak clear kan, Bu? Nah, artinya di sini Ibu sudah bertanggung jawab membantu kan Bu wali kelas untuk menyelesaikan masalah Riswandi dan Olip supaya tidak mengganggu temannya kan Bu. Nah, artinya di sini saya kan tidak menanyakan sampai berapa persen keberhasilannya. Artinya di sini kan urusan pribadi masuk ke kelas dan ke lingkungan sekolah kan Bu. Nah, di sini sekarang mungkin saya sudah paham dan saya sudah mengerti tentang permasalahan yang Ibu hadapi di kelas 12 Bu ya. Nah, Ibu sudah mencoba mencari solusinya, bekerja sama dan berkolaborasi dengan teman sejawat yang ada di sekolah kan Bu. Nah, di sini mungkin langsung ke gimana refleksi dari awal Ibu mungkin menyampaikan apa yang yang iya. telah kita pelajari dan kita bahas tadi Setelah, Bu. setelah saya curhat sama Bu Supi, ini Ya, ada gimana perasaannya? kelegaan ya. Saya ada kelegaan Ya, lah. Eh, Sedikit bebannya berkurang, meskipun iya masalah Bu, ini iya memang Bu, belum iya, tuntas 100%, dan sepertinya akan ada drama-drama baru lagi nantinya yang akan saya iya, dapatkan dari iya. cerita dua orang ini, seperti itu Bu Supi. Iya Bu, iya Bu. Nah mungkin ya itu sudah saya mendengarkan curhatan dari Ibu, kita masing-masing sudah curhat masalah dari masing-masing kita Ibu. Mungkin di sini kita cukupkan saja Bu Iya, atas baik Bu ya Supi. apa yang kita sampaikan hari ini. Mungkin saya akhiri sampai di sini Bu Dwi. Nanti lain kali misalnya kalau memang belum selesai dan belum kelar masing-masing dari permasalahan kita atau ada permasalahan yang lain, boleh kita curhat lagi kan Bu? Baik, terima kasih Ya. Bu Supi sudah mendengarkan Ya Bu, penjelasan saya. semoga apa yang kita bicarakan hari ini bisa adalah sedikit kelegaan dari masing-masing kita Bu Dwi, saya dan Bu Dwi ya. Terima Eh, kasih. ya, mungkin kita akhiri Bu dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.